Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Pada saat terakhir kematian malaikat, mereka pasti akan mencoba menghancurkan sumber kekuatan mereka sendiri, jantung para malaikat, dan tidak akan pernah diserahkan kepada musuh. Tetapi Dewa Dingdi telah beberapa kali menjarah hati malaikat sepenuhnya, dan sekarang telah berhasil menjarah sumber kekuatan biksu, Yuan Ying, yang membuat Chen Nan merasa sedikit terkejut dan agak bahagia. Yuan Ying adalah energi spiritual dari Beku yang merupakan nama sebenarnya dari Beku tersebut. Ini adalah perpaduan dari esensi kehidupan dan energi. Pikiran Beku tersebut dapat dicelupkan ke dalamnya. Dari tubuh, berenanglah di dunia. Namun, umumnya hanya mereka yang adalah praktisi yang kuat berani membiarkan Yuan Ying pergi sesuka hati, dan kebanyakan orang tidak berani mengambil risiko seperti itu, karena hanya Yuan Ying yang dekat dengan dunia Celestive Fiction memiliki kekuatan serangan yang kuat dan cukup. Kemampuan perlindungan diri. Hanya pembudidaya yang mencapai negara Orde 5 yang dapat mengolah Yuan Ying, dan mereka yang mencapai negara Orde 6 sudah sangat kuat. Hari ini, Li Yuan bertemu lawan yang mengerikan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari sini. Sebelum dia meninggal, dia mencoba untuk menghancurkan Yuan Ying dan gagal mendapatkan keinginannya. Xiaolong memandang Chen Nan dengan sedih dan bergumam, aku benar-benar ingin makan buah kristal. Dia mencoba beberapa kali, dan tidak bisa mendekati Dewa Dingdi, dia harus meminta bantuan Chen Nan. Chen Nan tersenyum dan menyentuh tanduk naga lucu dari Xiaolong, mengatakan, tunggu akhir dari pertempuran ini sepenuhnya untuk memenuhi keinginan kucing serakah kecil Anda. Oh, itu hebat. Baby Dragon berteriak dengan gembira, tetapi kemudian ia menggerutu dengan tidak puas, itu Shenlong. Ketika tubuh Li Yuan tiba-tiba jatuh dari ketinggian, puluhan ribu orang di tanah gempar, dan hanya setengah jam bagi semua orang untuk berpikir bahwa orang kuat urutan ke-6 yang hampir tak terkalahkan telah berubah menjadi tubuh yang dingin. Semua orang buru-buru melihat ke atas ke udara, dan melihat bahwa Chen Nan dan Xiaolong berdiri di kekosongan tanpa kerusakan. Pemenang akhir dan yang kalah sekilas jelas, dan sekarang semua orang tahu hasil akhir dari pertempuran. Hanya saja semua orang tidak mengerti, mengapa kedua pria dan satu naga menghilang sekarang. Dan sekarang tiba-tiba muncul kehabisan udara, apa yang terjadi di sini? Li Ruolan, yang terluka parah di kejauhan, jatuh ke dalam keadaan gila, ketika wanita gila yang galak itu melihat mayat kakek dan kakeknya dekat dengan tempat kejadian, dia bangkit seperti orang gila dari belakang burung merak raksasa. Namun, pada saat ini, bayangan abu-abu berubah menjadi lampu listrik, dengan cepat bergegas ke arahnya, menghalangi jalannya. Pria abu-abu itu meletus dalam kabut putih, dan bersinar menuju Li Ruolan. Anak-anak dari mata Chen Nan berkontraksi untuk sementara waktu, karena dia melihat sosok yang sudah dikenalnya, dan tarian naga terjepit di bawah tulang rusuk lelaki abu-abu itu, dan sekarang dia menangkap Li Ruolan lagi. Ini, Chen Nan merasa sedikit berantakan, tetapi dia tidak ingin memikirkannya, dan segera bergegas menuju pria abu-abu itu. Tarian naga, yang sudah lama tidak kulihat, dalam keadaan koma saat ini, dia disandera, bagaimana mungkin Chen Nan tidak cemas? Li Ruolan terluka parah, jadi dia mudah ditangkap oleh pria abu-abu yang bisa terbang di udara, dan sekarang wanita gila itu hanya bisa menatap. Chen Nan cepat-cepat bergegas ke mata pria abu-abu itu, dan segera merasakan napas kuat yang akrab, dan hati malaikat di pohon bumi, napas suci terungkap hampir sama. Lihatlah pria abu-abu itu tiga seorang wanita barat berusia sekitar 10 tahun, tiba-tiba dia netral. Malaikat di dunia bawah secara pribadi, karena tarian naga ada di tangan pihak lain, Chen Nan tidak berani berbicara segera. Pria berpakaian abu-abu itu terkejut, dia tidak kembali ke pertanyaan Dao Chen Nan, mengatakan, gadis ini adalah musuhmu, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Chen Nan tidak ingin malaikat berpakaian abu-abu ini tahu bahwa dia tahu tarian naga. Dia mendengus dingin dan berkata, mengapa Anda seorang dewa barat, mengapa Anda menyerang timur saya secara pribadi, dan merampok wanita timur saya? Ini, malaikat berpakaian abu-abu menganga sejenak, dan agak terdiam. Namun, pada saat ini, cahaya berkilauan warna-warni melintas di kejauhan, dan awan berwarna-warni yang membawa Li Ying bergegas mendekat dengan cepat. Dia menyeringai di mulutnya, di mana Anda ingin melarikan diri kali ini? Kulit malaikat berwajah kelabu berubah sangat, dan ingin segera melarikan diri. Namun, Chen Nan bisa dengan cepat memblokir jalannya seperti yang dia inginkan, dan pada saat yang sama, Xiaolong juga mengunci roh naganya yang kuat. Berbohong putih dengan awan berwarna-warni bergegas ke depan dalam sekejap mata dan berteriak, mengapa Anda ingin merebut tarian naga saya? Dan, Anda adalah malaikat kelas menengah di barat, mengapa Anda menyelinap ke timur, jangan lupa apakah sudah disetujui. Petik 2. Ini adalah seorang wanita berusia 30-an, dan dia sangat anggun dan luar biasa. Chen Nan sedikit terkejut, tidak tahu mengapa Long Wu menjadi murid wanita tak terduga ini di depannya. Sementara Chen Nan menatap wanita Cina itu, pihak lain juga menatapnya. Chen Nan belum berbicara, jadi wanita cantik itu berbicara terlebih dahulu. Kamu adalah Chen Nan. Tepat, senior. Aku adalah penguasa Qianlong, dan sekarang aku adalah penguasa Wuer. Ah, Chen Nan benar-benar sedikit terkejut. Qianlong yang asli ada di generasi yang lebih muda, dan ada kecenderungan untuk menjadi orang pertama di Dongtu. Orang ini ternyata adalah tuannya. Apalagi, sekarang ia menjadi master tari naga, ini. Kasihan lama, dia kurang beruntung darimu, dan dia tersesat di Deat Jadi. Wanita dari Fenghua Peerless Generation itu jelas sangat sedih ketika merujuk pada Qianlong. Mengapa malaikat ini mencuri tarian naga?
Saat ini, Chen Nan sangat peduli dengan tarian naga. Dia tidak bisa tidak bertanya. Saya ingin membawa Wu Er kembali ke Xianshan dan mengajarinya cara berlatih Fa, tetapi dia mendengar bahwa kamu akan berperang melawan kaisar dengan orang-orang di sini, dan saya merasa lega. Saya memohon saya untuk datang ke sini untuk bertemu dengan Anda dan pergi lagi. Siapa tahu bahwa saya lalai, Saint Angel, ini menghanyutkan Dragon Dance. Kenapa? Aku masih belum memahaminya. Petik 2. Chen Nan sedikit tersentuh, dan Long Hu memohon pada tuannya untuk datang ke sini. Aku takut dia mungkin telah ketinggalan, dan ingin pria yang luar biasa dan kuat ini menyelamatkannya pada saat kritis. Melihat malaikat berpakaian abu-abu di depannya, Chen Nan sangat marah, dan dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia ingin mencuri tarian naga, dan sekarang dia ingin mencuri Li Ruolan, yang sedikit tidak bisa dijelaskan. Xiaolong sangat menyukai Dragon Dance, dan tidak bisa menahan suara susu dan suara susu, berani-beraninya menggertak adik Long Wu, ini benar-benar penuh kebencian. Kedua tuan menambahkan naga dewa untuk memaksa malaikat berpakaian abu-abu di tengah. Napas yang kuat membuatnya merasa takut. Akhirnya, wanita yang dipaksa harus menundukkan kepalanya dan berkata, untuk pelanggaran, tolong maafkan aku akan mengatakan kepadamu naga di mulutmu. Tarian ini tidak berbahaya. Karena Anda telah melihat identitas saya tidak menyembunyikannya. Saya memang malaikat tingkat menengah di alam surga barat. Alasan untuk merampok kedua wanita ini adalah bahwa mereka mungkin bereinkarnasi sebagai malaikat jihad barat saya. Petik 2. Melihatnya tidak terlihat seperti kebohongan, Chen Nan sedikit terkejut, mengatakan, apa itu malaikat jihadis? Mengapa Anda menebak ini kepada mereka? Master Tari Naga mengerutkan kening dan berkata, malaikat jihad adalah keberadaan legendaris di atas seraf. Dia adalah orang kuat di puncak piramida malaikat. Ia bahkan dapat dibandingkan dengan dewa-dewa. Tentu saja, jumlahnya cukup langka. Chen Nan terkejut dan merasa aneh pada saat yang sama, akankah tarian naga menjadi malaikat perang suci? Dia berbisik di dalam hatinya. Tapi kemudian lega, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana menurut Anda wanita gila Li Ruolan lebih seperti reinkarnasi malaikat jihadis? Bagaimana kamu bisa mengkonfirmasi bahwa mereka bereinkarnasi sebagai malaikat perang suci? Tanya Chen Nan. Malaikat berpakaian abu-abu berkata, perang misterius yang melanda ribuan tahun yang lalu telah melanda orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan salah satu malaikat jihad jatuh di wilayah timur. Dewi Kebijaksanaan memperkirakan bahwa malaikat jihad ini akan terus bereinkarnasi di wilayah timur, dan dunia ini pasti akan menjadi bangkitlah. Setelah spekulasi yang rumit oleh Dewi Kebijaksanaan, malaikat jihadis ini berusia sekitar 20 tahun, dan dia harus memiliki bakat yang luar biasa. Ketika dia secara bertahap terbangun, dia pasti akan menjadi wanita termuda dengan kekuatan dan potensi paling besar di wilayah timur. Petik 2. Jadi, kamu langsung punya tujuan. Tuan Tarian Naga terlihat sedikit kedinginan meskipun pihak lain adalah dewa, tapi basis budidaya telah mencapai dunianya, dia sudah tidak menghormati para dewa dan makhluk surgawi, dan orang-orang seperti dia bahkan lebih percayalah pada kekuatan Anda. Dia bertanya, berapa banyak gol yang telah Anda tetapkan? Setelah pemahaman Rincin dalam beberapa hari terakhir, 9 gol akhirnya ditentukan. Chen Nan bertanya, siapa di sana? Mengker, Li Ruolan, Tarian Naga, Phoenix Timur, Duling. Chen Nan terkejut bahwa setengah dari 9 orang yang dipilih oleh Grey Angel benar-benar mengenalnya, dan dia berkata dengan dingin, wanita-wanita ini adalah semua karakter dari Tanah Timur, jika kamu mengambil semuanya, kamu tidak takut sengketa yang dipicu antara Timur dan Barat. Petik 2. Ini tidak seserius yang dibayangkan, Grey Angel menjelaskan, hanya perlu 1 hari bagi kita untuk dapat mengetahui siapa di antara mereka yang merupakan malaikat jihad sejati yang bereinkarnasi, dan kita akan melepaskan 8 lainnya di tempat pertama. Master Dragon Dance berkata dengan dingin, Anda telah melanggar perjanjian yang ditandatangani ribuan tahun yang lalu, dan tidak peduli apa yang Anda katakan, malaikat tidak bisa menerobos masuk ke Dongtu sesuka hati. Ini memicu martabat orang kuat dari Dongtu. Anda tahu, Dong ada beberapa tanah, bahkan para dewa surga tidak mau memprovokasi mereka secara acak, kalian para malaikat, hehe. Petik 2. Malaikat berpakaian abu-abu buru-buru menjelaskan, ini benar-benar tidak mungkin. Ada perubahan di alam surga barat. Malaikat darah pejuang yang paling kuat, Karis, Dewa Iblis, telah dibangkitkan dari altar Dewa Setan, dan keseimbangan keadilan dan kekuatan jahat hampir tidak seimbang. Oleh karena itu, para dewa keadilan sangat membutuhkan pejuang mereka yang paling kuat untuk kembali. Tetapi beberapa malaikat jihadis telah jatuh selama ribuan tahun, dan sekarang hanya para malaikat jihad dalam reinkarnasi wilayah timur yang akan bangkit, jadi kita harus melintasi perbatasan untuk menemukan. Petik 2. Chen Nan merasakan gejolak tiba-tiba di alam celestial barat, dan malaikat di depannya sepertinya memiliki beberapa pemahaman. Dia sekarang tidak hanya ingin menyelamatkan tarian naga segera, tetapi juga ingin menangkap malaikat berpakaian abu-abu. Ada banyak misteri yang belum terpecahkan di dalam hatinya, dan dia ingin menemukan seseorang untuk menyelesaikannya. Namun, pada saat ini, Duling pada burung merak raksasa di kejauhan tiba-tiba menjerit, dan bayangan biru menahannya terbang ke Qingming, dan menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, malaikat kelabu yang mengelilinginya pergi dengan cepat sementara Chen Nan dan wanita cantik itu hilang. Tapi dia baru saja bergegas selusin kaki, dan dicegat oleh bayi naga secepat kilat. Baik Chen Nan dan wanita cantik itu geram dan bergegas dengan cepat.
Malaikat berpakaian abu-abu berteriak dengan buruk, dia merasakan niat membunuh yang kuat dari dua di bawah ini, dan sekarang dia menyisihkan Dragon Dance dan Li Ruolan satu persatu, mencoba mengalihkan perhatian mereka berdua dan melarikan diri dengan satu naga. Namun, dia tampaknya salah perhitungan, dan sekarang tari naga tidak ada di tangannya, Chen Nan tidak lagi peduli. Ia lahir di surga dan bumi, dengan radius 300 kaki, jika ada celah yang terhubung ke dunia nyata, tidak ada keraguan bahwa itu bisa diperbesar hingga maksimal 300 kaki. Setelah Chen Nan menangkap tarian naga, pintu dunia batin dan bumi segera terbuka, dan malaikat abu-abu berpikir bahwa dia telah melarikan diri secara kebetulan. Siapa tahu bahwa dia telah memasuki dunia kecil Chen Nan, dan bayi naga juga mengikuti di pertama kalinya. Wanita bangsawan di belakang mengambil nafas dan mendesah, ini generasi muda yang mengerikan. Pintu ruang tertutup, dan Chen Nan, tarian naga, malaikat abu-abu, dan bayi naga semuanya tertutup di ruang ini. Li Ruolan dibuang oleh malaikat berpakaian abu-abu jauh, dan tidak berada dalam amplop celah ini. Wanita gila yang telah memulihkan tubuhnya telah tenang. Dia menoleh dan melihat ke dalam, kemudian dia tidak pernah terbang kembali ke langit. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di bawah ini mendidih. Hanya dalam setengah jam, mereka bahkan melihat beberapa pembudidaya yang bisa terbang terus-menerus. Ini sangat mempengaruhi mereka. Pada akhirnya, ruang itu rusak lagi, dan mereka bertiga membobol naga. Pada titik ini, beberapa praktisi tua sudah tahu sesuatu, dan secara bertahap menebak di mana Li Yuan meninggal. Di alam Dewa Barat, malaikat tingkat rendah menciptakan alat pertempuran untuk Dewa Utama. Kelompok itu besar, tubuh adalah benda berkualitas ringan, tubuh energi murni, dan kultivasi tidak begitu luar biasa, dan master tak tertandingi urutan kelima pada manusia ini hampir sama. Ini alat perang murni. Jika Anda ingin maju ke malaikat tingkat menengah dengan darah dan daging, waktu yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Kekuatan malaikat tingkat menengah telah mencapai tingkat yang lebih besar daripada malaikat tingkat rendah. Basis budidayanya umumnya di atas level 6 jika mereka dibagi sesuai dengan tingkat budidaya di dunia manusia. Bahkan jika yang kuat tidak memiliki tingkat master abadi pertama, itu tidak jauh. Yang paling penting adalah bahwa malaikat tingkat menengah sudah memiliki darah dan daging, dan dapat dianggap sebagai tubuh yang lengkap. Sejak itu, kecepatan kultivasi telah berkali-kali lebih cepat daripada malaikat tingkat rendah. Tidak ada keraguan bahwa tiga malaikat yang dihancurkan Chen Nan belum lama ini, hanya mencapai tingkat dasar tingkat 6, dan termasuk yang lemah di antara para malaikat tingkat menengah. Hari ini, malaikat berpakaian abu-abu yang dia terjebak masih ada di antara mereka. Malaikat unggul yang mengirim mereka takut akan hal ini terjadi, dan dia kehilangan kekuatan surga dengan sia-sia, jadi dia mengirim beberapa malaikat tingkat menengah yang lebih lemah, dan mereka kekuatannya tepat untuk berurusan dengan orang yang dituju. Di surga bagian dalam dan bumi Cenan, nasib malaikat tingkat menengah bisa dibayangkan. Cenan segera menekannya dengan gunung para dewa yang dibentuk oleh perisai kuno yang rusak. Kemudian dia mulai menyiksa benda-benda di langit dan teka-teki yang sangat ingin dia ketahui, tetapi dia kecewa. Malaikat tingkat menengah memiliki pengetahuan yang terbatas dan tidak mengerti apa yang terjadi di masa lalu yang jauh itu. Akhirnya, tambahkan lagi hati malaikat ke pohon bumi. Setelah membunuh malaikat itu, Chen Nan merasa sedikit kejam, tetapi kemudian dia melepaskan pikirannya, dan di dunia yang penuh dengan daging lemah dan makanan yang kuat ini, dia terbunuh tanpa membunuh. Jika dia melepaskan malaikat, maka orang yang menunggunya mungkin gila. Balas dendam ini tidak sebanyak faktor kejam menghilangkan bahaya lebih awal. Setelah melempar malaikat dan mayat wanita yang dikuduskannya ke dunia batin, Chen Nan membangunkan Dragon Dance. Tarian naga selalu bebas dan mudah. Tidak ada kepanikan di wajah yang seperti kristal, dan dia terlihat sangat tenang. Dia meraih naga dan menggosoknya dengan keras sampai dia menyenandungkan hal-hal kecil sebelum berhenti, mengungkapkan satu senyum ceria, berkata, sepertinya kamu menyelamatkan aku, naga kecil yang cantik terima kasih, dan Chen Nan terima kasih, aku benar-benar tidak berharap melihatmu lagi dalam situasi yang memalukan. Tuan Qianlong telah berutang banyak cinta kepada keluarga naga 100 tahun yang lalu, jadi dia sangat memperhatikan keluarga naga. Dia sangat sedih ketika mendengar bahwa Qianlong terbunuh, dan akhirnya menemukan tarian naga di sungai dan danau. Setelah bakatnya menyadari bahwa dia berasal dari keluarga naga, dia langsung diterima sebagai murid. Tentu saja, tarian naga tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia sudah tahu bahwa tuan-tuannya Qianlong adalah orang yang aneh. Melalui narasi tari naga, Chen Nan terkejut, dan tuannya saat ini ternyata menjadi puncak berkabut. Anda harus tahu bahwa puncak berkabut adalah tempat misterius 10.000 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa ini adalah negeri peri yang didirikan khusus di dunia para dewa dan abadi. Ini adalah tempat rahasia khusus yang menghubungkan dunia para dewa dan dunia dengan dunia. Di persimpangan manapun, hanya ada beberapa orang kuat dan ekstrim yang pernah mengalami puncak berkabut sesekali. Namun, Chen Nan percaya bahwa puncak berkabut ini benar-benar ada di dunia, karena setelah ayahnya Chen Zan menyapu tangan-tangan dunia yang tak terkalahkan, ia pernah menemukan dan menerobos ke puncak berkabut, dan kemudian dengan tenang pergi. Tanpa diduga, setelah 10.000 tahun, mereka mewarisi dan mewarisi, bagaimana mungkin ini tidak mengejutkannya. Tarian naga terbang, mengendalikan naga ilahi sepanjang hampir 20 kaki, terbang keluar dari langit dan bumi Cenan. Sosok yang elegan dan temperamen halus itu seperti peri. Putri kecil di langit berbisik iri, saudari Keer, mengapa Anda mengatakan bahwa naga dewa mengikuti buih yang bau?
Mengapa ia tidak memilih saya untuk menjadi tuan? Benar-benar menyebalkan. Mengkir tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam menatap Chen Nan di kejauhan, ekspresinya sedikit rumit, tapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Tarian naga seperti peri melayang tinggi di atas langit. Banyak wanita muda di tanah iri, dan banyak mata pria muda memancarkan cahaya berapi-api. Pada saat ini, sosok tari naga tercetak sangat dalam di hati semua anak muda. Sampai beberapa dekade kemudian, orang-orang ini hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Alangkah baiknya jika saya bisa mengucapkan kalimat terakhir dengan peri itu. Chen Nan membuka langit dan bumi bagian dalam, mengambil hati malaikat di pohon dewa, dan memberikannya pada Dragon Dance. Setelah berpisah dengan Yi, Longwu akhirnya pergi dengan tuannya, tetapi telinga Chen Nan masih ingat kata-katanya, puncak berkabut di atas Laut Cina Timur. Berapa banyak malaikat yang dikirim realem Dewa Barat ke timur untuk menemukan malaikat jihadis? Chen Nan tidak memiliki cara untuk mengetahui, tetapi ketika dia melihat Yukir, yang masih aman dan sehat di langit, tampaknya pasti bahwa tidak ada banyak malaikat. Dan dia merasa bahwa beberapa malaikat yang terbunuh terakhir kali tidak begitu kuat, dan tampaknya mereka tidak sama dengan dua malaikat yang muncul hari ini. Chen Nan mengesampingkan pikiran ini, Yukong terbang, dan bergegas. Sekarang protagonis dari pertempuran kaisar hanya dia dan Changming Timur. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran, karena ada musuh yang lebih kuat menunggunya, dia musuh Xuanji. Terlepas dari kenyataan bahwa ada master tingkat ke-6 di atas ketinggian tinggi dalam perang, latihan tunggal Changming Timur menarik perhatian banyak penonton. Pada saat ini, Zijin Shenlong tampak sedikit malu. Tidak pernah membayangkan bahwa lawannya begitu kuat. Bahkan Chen Nan, yang menukik dari ketinggian, tertarik oleh keterampilan dari Changming Timur. Isten Changming hari ini tidak hanya menunjukkan kekuatan tak tertandingi dari kemampuan yang tak tertandingi untuk bertarung melawan langit tetapi juga menunjukkan teknik yang aneh. Salju serpihan dan dunia berwarna putih dalam jangkauan tubuhnya. Sepotong, seperti kedatangan musim dingin yang parah, telah menumpuk lapisan salju tebal di tanah. Oh, ini trik lain, aku. Kutukan Zijin Shenlong berakhir dengan tiba-tiba, dan kekuatan ke-10 dari Changming Timur melonjak ke arahnya seperti gelombang lautan. Es dan salju yang tak berujung menyapu energi, dan Zijin Shenlong terbungkus di dalamnya. Ketika gelombang energi ke-10 menghilang di tempat kejadian, balok es besar tersisa, dan naga bajingan itu membeku di dalam. Rambut panjang Is Changming seperti salju, kecuali untuk alis hitamnya, bagian-bagian lain tubuhnya seputih batu giok, seperti patung es, bersinar dalam cahaya dingin. Isten Changming bahkan memiliki keterampilan yang unik, yang membuat Chen Nan merasa sedikit terkejut. Ledakan, potongan es besar itu terkoyak, dan Zijin Shenlong melepaskan diri darinya, berteriak, aku membekukan naga pamanmu, aku tanda pagar persen dan... Bisakah kamu mengubah cara menyerang? Kamu tidak bisa membunuh paman naga, hanya sangat membekukan sehingga naga itu tidak tahan, naga itu gila, keterampilan sialan. Petik 2. Kekuatan mematikan yang besar dari rangkaian latihan di Changming Timur ini tidak dapat dibayangkan, yaitu, Zijin Shenlong memiliki fisik yang luar biasa, jika digantikan oleh seorang kultivator di antara manusia, itu sudah akan terkoyak. Ini sudah menjadi serpihan es yang hancur dalam radius 100 kaki. Dapat dibayangkan bahwa Zijin Shenlong telah dibekukan berkali-kali, jika bajingan tua itu tidak akan berteriak pada wajah. Chen Nan mendarat di tanah dari ketinggian, dan berkata kepada Is Changming, pertempuran yang berlangsung 10.000 tahun yang lalu hingga saat ini adalah saatnya untuk berakhir. Isten Changming berdiri diam, dan kepingan salju terbang di langit di dekatnya. Dia dengan tenang berkata, aku tidak menyangka kamu akan mengambil langkah pertama ke ranah ke-6. Aku tahu bahwa hari ini tidak bisa lepas dari kematian. Tapi kamu jangan biarkan naga bajingan yang membosankan itu datang. Karena aku tidak akan melarikan diri sama sekali. Ketika dia mengatakan ini, dia tampak sedikit sedih, dan menghela nafas, tidak ada sukacita dalam hidup. Tidak ada apapun di dunia ini yang membuatku nostalgia. Lebih baik mati di tangan orang-orang sezaman. Petik 2. Chen Nan terdiam untuk sementara waktu, dan dia memikirkan apa yang terjadi. Selama perang terakhir, Dongfang Changming menentang Du Hao untuknya dan berbagi beberapa tekanan untuknya, hanya untuk bisa melawannya dengan adil. Meskipun orang ini adalah musuhnya dalam hidup dan mati di masa lalu, Chen Nan menemukan sifat-sifat tertentu yang mirip dengannya di Changming Timur, dan orang ini seperti dia 10.000 tahun yang lalu karena beberapa alasan khusus dihidupkan kembali, dalam arti mereka, orang yang sama. Tapi sekarang dia tampak depresi. Mungkin hanya berkelahi yang bisa membuat Dongfang Changming melupakan segalanya di masa lalu, ini adalah satu-satunya motivasi baginya untuk hidup, tetapi ketika dia jauh di belakang Chen Nan, dia sudah tahu bahwa dia putus asa untuk mengejar ketinggalan dengan lawannya. Oriental Changming, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa mengambil telapak tanganku tanpa sekarat, aku akan menunggumu di ladang urutan ke-6 dan ke-7. Chen Nanfei mendekati langit, dan perlahan-lahan menekan telapak tangan kanannya ke bawah. Jika Anda tidak mati, saya harap Anda bisa mengetahui kebenaran tentang apa yang disebut perubahan hari ribuan tahun yang lalu. Boom! Chen Nan terinjak dengan telapak tangan, dan tidak bangkit kembali ke langit. Zijin Shenlong dan Baby Dragon mengikutinya dengan cermat, bergegas ke langit dengan cepat. Ratusan ribu penonton di tempat itu kaget. Tanah tempat gua gelap dengan radius 30 kaki muncul. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa bentuknya ternyata adalah sidik jari yang besar.
Isten Changming tidak tahu apakah itu ditembakkan menjadi debu, atau dicetak ke dalam liang, dan telah menghilang dari mata semua penonton. Ratusan ribu orang diam. Ini adalah kekuatan tak terkalahkan dari urutan ke-6. Meng Keer melihat Chen Nan melewatinya, raut wajahnya sangat rumit, dia akhirnya ragu setelah sedikit ragu. Dia berdiri di atas pedang terbang, dan platform teratai dan 9 kelopak bunga teratai di bawah kakinya naik ke langit dan bergerak menuju Chen Nan. Platform teratai dan kelopak teratai, yang diperbesar ribuan kali, menutupi satu orang dan dua naga di dalam, dan kemudian perlahan menyusut, dengan cepat menjadi lebih kecil, dan menjadi kuncup bunga seukuran kepalan tangan, sepenuhnya menyegel Chen Nan di dalamnya. Alasan mengapa Meng Keer berani mengambil risiko adalah bahwa sebelum datang untuk berpartisipasi dalam Perang Kaisar, beberapa tetua di Tanah Suci Tantai bergandengan tangan untuk memberikan mantra, meninggalkan kekuatan kuat mereka pada platform Taois ke Bao Yulian. Sekarang, ketika Liantai benar-benar menyegel Chen Nan yang ceroboh, senyum lama hilang muncul di wajah Meng Keer. Putri kecil di sebelahnya berteriak kaget, "Ah, Sister Keer, kamu sangat kuat, bahkan kamu telah menangkap Chen Nan hidup-hidup, itu hebat. Kita akan mengikatnya dengan rantai besi dewa, memompa dia dengan keras dengan cambuk kulit, menuangkannya air cabai, meneteskan minyak lilin padanya, dan meneteskan madu padanya, dan menambahkan kelinci untuk menambahkannya, untuk menyiksanya dengan baik." Jahat kecil sang putri berteriak bahagia, seperti iblis kecil dengan tanduk ganda di kepalanya dan mendukung sayap kelelawar. Bang! Dengan suara keras, kuncup-kuncup bunga seukuran kepalan tangan dengan cepat membesar, dan akhirnya mekar. Kelopak bunga teratai terbang ke segala arah, dan Chen Nan menyerbu larangan harta karun Tao dan bergegas keluar. Ah! Putri kecil itu berteriak, dan kemudian dengan cepat menutup mulutnya. Meng Keer sangat terkejut, tetapi Chen Nan tiba-tiba berhasil menembus keterampilan kuat beberapa penatua. Chen Nan tidak mengatakan sepatah kata pun, dengan cepat membuka dunia batin, dan kedua wanita itu ditangkap dengan suara, "Ya." Tentu saja, bersama dengan Raja Harimau Xiaoyu, dia tidak. Selamat, wow kakak. Zijin Shenlong tertawa seperti monster tua, dan melolong pada dua gadis di dunia batin, kami telah mendengar apa yang kamu katakan tadi, dan aku jahat bergaul. Oh, hebat. Petik 2. Chen Nan dengan cepat menutup dunia batin dan melompat di belakang Zijin Shenlong, kami pergi ke Kunlun Mountain Setan Tanah Suci. Setelah mendengar ini, bayi naga itu diam-diam menelan dan bergumam, meskipun aku baru saja meninggalkan sana selama beberapa hari, aku benar-benar merindukannya. Hanya segelintir pembudidaya di kejauhan menonton kerumunan melihat situasi di sini. Sebagian besar orang masih bingung dengan sidik jari besar di tanah, dan butuh waktu lama sebelum teriakan pecah. Pertempuran Kaisar berakhir, dan tanpa ragu, Chen Nan menjadi penguasa pertama generasi muda di wilayah timur, berhasil merebut mahkota Kaisar. Satu orang dan dua naga dengan cepat terbang menuju Gunung Kunlun. Kunlun yang ceroboh, megah, perak dan komunitas hijau. Dari kejauhan, pegunungan Kunlun, hijau menghijau di bawah lereng gunung, dan mata air. Di atas lereng gunung, salju menutupi pegunungan, dan tidak ada tempat. Bunga-bunga dan tanaman di pegunungan harum, dan semua jenis burung dan hewan langka melompat di pegunungan. Mereka dapat dilihat di mana-mana dan layak untuk surga dan bumi. Ini bukan pertama kalinya satu orang dan dua naga datang ke sini, dan segera menemukan koordinat tempat suci iblis di dunia ini, bergegas ke puncak salju besar, dan dalam seruan angin dingin, naga emas ungu membawa Chen Nan menuju tebing. Dengan tangisan, dunia berubah, yang sama sekali berbeda dari dunia es dan salju di luar. Gunung-gunung dan sungai-sungai di depan Anda indah, bunga-bunga dan burung-burung menyenangkan seperti surga, dan seindah negeri dongeng. Xiaolong tampak sedikit tidak nyaman, jujur memanjat di bahu Chen Nan. Chen Nan tahu bahwa makhluk kecil ini telah melarikan diri ke sini terakhir kali karena masalah, jadi dia sekarang menunjukkan tampilan ini. Zijin Shenlong melolong, paman naga sudah kembali. Tetapi tanggapannya kasar. Ah, naga brengsek itu kembali. Cepat sembunyikan anggur yang enak. Bagaimana bisa naga jahat sialan itu lagi, bersalah. Naga jahat sialan ada di sini untuk menyakiti kita lagi. Zijin Shenlong memalukan dan tertekan. Saya tidak berharap menjadi orang yang tidak populer, tapi saya hanya bisa menyalahkannya karena terlalu tidak sadar. Saya seharusnya mengharapkannya. Melihat naga bajingan berteriak seperti tikus menyeberang jalan, Baby Dragon berkedip dan tersenyum, merasa bahwa situasinya tidak boleh terlalu memalukan, dan itu juga berteriak dengan suara seperti susu, aku hebat Baby Tianlong kembali. Petik 2. Apa? Di mana? Pastikan untuk menangkap si kecil sialan itu. Ayo, datang dan tangkap naga jahat yang mencuri relikui. Xiaolong menyusut lehernya dengan ketakutan. Zijin gila naga tersenyum liar, lebih baik punya nagaku. Satu orang dan dua naga perlahan-lahan berjalan jauh ke alam Kunlun mendalam. Tidak peduli apapun medannya, dunia yang luas ini penuh dengan bunga dan rumput yang aneh. Pemandangan indah seperti mimpi, dan ini adalah tanah murni yang sesungguhnya. Ke depan sekitar 2 lusin mil, sebuah paviliun dan paviliun muncul di pegunungan, sungai, dan perairan di depan mereka. Itu benar-benar seperti kota peri. Mereka telah memasuki pemukiman iblis. Hula, sekelompok besar monster berkumpul untuk mengutuk kedua naga itu bersama-sama, meludahi bintang-bintang dan memercik, mereka hampir terbang dengan putus asa. Untungnya, monster-monster ini memiliki rasa kagum terhadap naga, dan mereka tidak menyebabkan pertumpahan darah. Tentu saja, hal yang paling penting adalah bahwa Duanmu mengirim orang untuk berbicara dengan melihat Chen Nan, hanya
Untuk menyelamatkan situasi memalukan naga berkepala dua. Gunung Green Valley Cui, Dianyulautai, jembatan kecil yang mengalirkan air. Di atas sebuah paviliun di antara gunung-gunung dan sungai-sungai, ada sosok hijau, yaitu Duanmu, iblis besar yang tidak terlihat selama berhari-hari. Sosok Qian perlahan melayang ke atas dan terbang turun dari gunung rendah. Kamu luar biasa, anak muda. Kamu belum melihatnya hanya dalam beberapa bulan. Kamu telah menembus urutan ke-6, yang benar-benar luar biasa. Chen Nan bahkan mengatakan bahwa dia beruntung dan rendah hati dan sopan lalu dia mulai meminta maaf kepada Duanmu, mengatakan bahwa karena kurangnya disiplin, dia hampir membiarkan Xiaolong menghancurkan iblis masa depan Kunlun, tolong maafkan dia. Duanmu berkata sambil tersenyum, hehe. Aku sudah menebak niatmu. Karena burung dewa dan telur Phoenix aman, aku tidak akan mengejar apapun. Tapi jika kamu tidak datang kali ini, aku benar-benar ingin mengirim seseorang ke dunia luar untuk menemukan Anda, karena Anda membutuhkan sesuatu untuk membantu Anda. Petik 2. Baby Dragon hampir membuat kesalahan besar, dan agak bersalah. Dia bertanya kepada Wen Yan, apa yang perlu bantuan kita? Duanmu haha tertawa, tepatnya, Anda perlu bantuan naga kecil ini. Bayi naga itu adalah iblis besar dan merasa agak buruk. Dia memandang Duanmu dengan waspada, berkedip, dan bergumam, apakah aku punya keterampilan? Atau minta bantuan Loah, sering dikatakan itu maha kuasa. Duanmu berkata, sesuatu seperti ini, perlu Shenlong untuk menetaskan telur burung dan burung Phoenix. Keciut, kedua naga menghilang dalam sekejap mata, dan kedua orang itu melarikan diri. Orang tua sialan. Ini suara lembut bayi. Sialan iblis tua. Ini adalah suara naga bajingan. Meskipun kedua orang itu mengeluh di kejauhan, suara mereka ditangkap oleh Duanmu dan Chen Nan merasa bahwa iblis tua itu benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Dia ingin naga itu menetaskan telur Phoenix. Bukankah itu lelucon? Burung Phoenix adalah burung dewa, naga adalah binatang dewa, dan keduanya tidak berhubungan. Apalagi, jika Anda ingin membiarkan bayi naga atau naga bajingan menetas telur dengan tenang, itu adalah lelucon. Namun, dia tahu bahwa iblis tua itu selalu stabil, mungkin iblis tua itu memiliki makna yang dalam. Batuk, Chen Nan hanya bisa menggunakan batuknya untuk menutupi rasa malunya. Butuh waktu lama untuk menahan senyum, dan berkata, senior, bukankah kamu salah? Meskipun kedua orang ini mengatakan mereka adalah binatang buas, bahkan kerabat yang jauh bahkan tidak dekat dengan burung Phoenix dewa. Bahkan jika Anda berharap bahwa Phoenix kecil akan dilahirkan lebih awal, Anda harus menemukan monster seperti burung merak atau angsa. Bagaimana Anda menemukan dua orang itu? Petik 2. Iblis tua Duanmu tidak bisa menahan tawa, dan berkata, aku salahkan aku tidak membuatnya jelas, dan aku menakuti mereka sekaligus. Itu seperti ini. Pada zaman kuno, Dewa Burung Phoenix adalah pemilik iblis dari Tanah Suci Kunlun, dan kemudian telur burung berikutnya lahir dan menghilang, sehingga telur burung ini tidak menetas keluar Phoenix kecil. Monster besar dari semua generasi mencoba cara yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat Phoenix kecil itu lahir. Tetapi belum lama ini, naga kecil nakal, menggunakan emasnya benar-benar api membakar telur dewa burung, meskipun seluruh tempat perlindungan klan iblis dalam keadaan panik. Namun, setelah itu, beberapa dari kami iblis tua secara tidak sengaja menemukan bahwa telur burung dewa keluar dari sedikit fluktuasi kehidupan, yang jelas merupakan tanda bahwa Phoenix kecil akan segera lahir. Petik 2. Chen Nan tercengang, dan naga kecil yang serakah itu benar-benar membuat kehidupan burung dan telur berfluktuasi. Ini benar-benar tak bisa berkata-kata. Dia sudah samar-samar menebak apa yang sedang terjadi, dan berkata, ini hal yang baik. Ya, ini memang hal yang baik. Kami akhirnya mengerti bagaimana membuat Phoenix kecil itu keluar. Phoenix adalah dewa api, mampu kelahiran kembali, dan keturunannya membutuhkan dewa api untuk dapat menetas keluar. Di antara dunia, hanya keluarga naga kaisar di raja dan raja di Unicorn dilahirkan dengan dewa api. Setelah burung dewa Phoenix menghilang, hanya mereka yang bisa membuat Phoenix kecil itu keluar. Petik 2. Haha. Ketika Chen Nan memikirkan Baby Dragon dan Zijin Shenlong akan menjadi pengasuh, dia tidak bisa menahan tawa. Duanmu kemudian berkata, salah satu dari dua naga Anda adalah naga emas 5 cakar dan satu naga emas ungu 5 cakar. Mereka semua adalah raja dari keluarga naga. Paling tepat menggunakan api dewa mereka untuk menetaskan telur burung dewa. Tidak masalah, aku akan mendapatkan kembali kedua orang itu sebentar lagi, Chen Nan setuju sambil tersenyum. Kedua naga yang menyelinap ke kebun peri masih menikmati keindahannya, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah dijual kepada iblis tua oleh Chen Nan. Iblis tua Duanmu sangat khawatir tentang entry Si Wei Chen Nan dan pertemuannya baru-baru ini dengan dunia luar, dan Chen Nan juga ingin meminta nasihat padanya. Keduanya berdiskusi panjang. Duanmu mengerutkan kening ketika dia menyebutkan bahwa malaikat itu telah datang ke wilayah timur. Dia berkata, akan ada gangguan di alam surga barat, dan itu pasti akan membahayakan alam manusia. Yang disebut jihad malaikat itu benar-benar kuat. Dulu aku melihatnya sendiri ribuan tahun yang lalu. Saya sudah melihat. Petik 2. Iblis tua itu tidak merinci, dan Chen Nan malu untuk bertanya secara mendalam. Ketika dia mendengar bahwa Chen Nan telah membunuh Li Yuan di gerbang pertempuran yang kacau, Duanmu bergerak, dan khawatir, ingat bahwa tidak peduli level apapun basis kultivasi Anda kuat, jangan membobol gerbang pertempuran yang kacau. Sekarang Anda mereka memiliki pertumpahan darah, dan saya khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada Anda di masa depan. Petik 2.
Chen Nan agak bingung, tidak ada yang mengerikan tentang gerbang perang yang kacau. Sekarang saya telah mencapai urutan ke-6, dan saya tidak lagi takut pada mereka. Iblis tua itu menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, sekarang kamu telah memasuki ranah ke-6, mengetahui bahwa ada ruang khusus di dunia Suanji. Melihat ke belakang, para penguasa dunia mungkin sulit untuk masuk ke matamu, karena dengan begitu kamu mereka yang bersentuhan akan menjadi orang-orang di alam mendalam, dan kultivasi mereka dapat dipahami. Namun, di tanah timur yang luas, mereka benar-benar tak terkalahkan di dunia, benar-benar tak terkalahkan di berbagai alam mendalam, dan bahkan Dewa Surgawi adalah beberapa pembudidaya tabu, berapa banyak orang yang bisa saya miliki. Izinkan saya memberitahu Anda salah satunya, itu adalah kegilaan keluarga Li. Petik 2. Apa? Chen Nan sangat terkejut. Keluarga Li memiliki orang gila yang tak terkalahkan, yang jauh melebihi harapannya. Duan Mudao, kekacauan gerbang perang yang kacau sangat istimewa. Orang-orang di sekolah ini hampir gila. Mereka selalu menemukan orang untuk menantang di mana-mana. Sekolah seperti itu mudah menyinggung semua orang di dunia kultivasi, dan mudah untuk membangkitkan kemarahan publik dan menarik pemusnahan. Bencana. Namun, mereka adalah sekte tertua di dunia budidaya. Sejak zaman kuno, mereka tidak pernah benar-benar dimusnahkan. Apakah Anda tahu apa alasannya? Petik 2. Chen Nan menggelengkan kepalanya. Iblis tua itu berkata, hanya karena iblis gila tidur di alam mendalam Lijia, dikatakan bahwa ini adalah eksistensi tertinggi dengan kekuatan magis. Seharusnya telah menembus ke kekosongan dan memasuki alam abadi, tetapi telah tidur di alam manusia. Dikatakan bahwa ini adalah tingkat kuno. Karakter. Petik 2. Chen Nan bergerak dalam hatinya, karena dia memikirkan karakter legendaris. Pada era 10.000 tahun yang lalu, seorang gila menyapu dunia latihan, dan jarang dia tak terkalahkan. 300 tahun setelah orang gila itu pensiun, generasi pertempuran arogan lahir, jadi ayah Chen Nan melewatkan pertempuran dengan orang gila itu. Namun, keturunan orang gila ini juga merupakan karakter yang luar biasa. Di era Perang Chen, keturunan orang gila adalah karakter yang akan menerobos langit. Dantai Xuan, leluhur pendiri tempat suci kuno di Dantai, dikatakan menyembah di bawah pintu pria itu ketika ia meninggalkan seni bela diri. Pikirkan tentang apa yang pernah dikatakan Isten Changming, latihan Li Ruolan sangat mirip dengan yang dilakukan orang gila 10.000 tahun yang lalu, dan pikirkan tentang dialog aneh antara Menger dan Li Ruolan, dan beberapa kesamaan antara latihan mereka. Chen Nan akhirnya mengerti bahwa kekacauan perang adalah urat nadi orang gila ribuan tahun yang lalu. Namun, dia tidak menyangka orang gila ini benar-benar hidup dan telah tidur di Li Jiaxuanji. Ini, orang kuat tak terkalahkan dari zaman kuno telah hidup sampai sekarang. Tidak heran Duanmu mengatakan bahwa iblis gila itu benar-benar tak terkalahkan di dunia, bahkan jika karakter seperti itu menghantam langit, aku takut hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Duanmu berkata, pikirkan mengapa orang-orang Turki Timur yang sombong bersekutu dengan gerbang perang yang kacau. Apa yang sebenarnya mereka hargai adalah iblis gila kuno tempat keluarga Li tidur. Nama gila iblis sangat tertanam dalam pikiran Chen Nan, karena ini adalah karakter yang benar-benar dapat disebut tak terkalahkan. Dia bertanya, sudah berapa lama sejak iblis gila lahir, dan saya benar-benar ingin bertanya kepadanya tentang hal-hal ribuan tahun yang lalu. Tidak berguna. Duanmu berkata, semua orang di keluarga Li tidak tahu di mana iblis gila tidur di dunia metafisik mereka. 8.000 tahun yang lalu, banyak pembudidaya memasuki ranah Li Jiasuan. Itu adalah serangan mengejutkan yang mengalahkan banyak penjajah. Setelah pertempuran ini, semua talenta tahu untuk pertama kalinya bahwa karakter legendaris ini telah tinggal di dunia manusia. Banyak pembudidaya sekali lagi memasuki dunia Li Jiaxuan 5.000 tahun yang lalu. Pada saat hidup dan mati, iblis gila dilahirkan kembali dan memusnahkan semua powerhouses Suanji dengan gelombang tangan. Kali ini orang akhirnya tahu bahwa gila setan selalu tidur di Dujia Suanji. Jangan berani menerobos Suanji mereka satu langkah pun. Jadi, bahkan jika semua master di luar keluarga Li sudah mati, warisan Suanji mereka tidak akan terputus. Setelah ratusan tahun dan ribuan tahun budidaya, mereka masih akan muncul. Di depan dunia. Petik 2. Chen Nan mendengarkan diam-diam. Pada titik ini, Chen Nan bermaksud untuk terus berlatih di alam mendalam Kunlun. Karena Duanmu memberitahunya bahwa sekarang basis budidayanya sejalan dengan dunia batinnya, tidak ada masalah untuk melindungi diri sendiri di depan master, tetapi jika Anda ingin benar-benar melintasi dunia, maka yang terbaik adalah mencapai tingkat menengah tingkat ke-6, atau untuk mencapai dunia tingkat ke-6. Kekuatan tertinggi yang diizinkan di dunia manusia adalah puncak tatanan ke-6, oleh karena itu, jika Chenan dapat mencapai negara besar tatanan ke-6, ada surga dan bumi yang saling melengkapi, tanpa menemui sosok dewa peri yang dapat menyegel dan membuka blokir sesuka hati. Anda benar-benar tak terkalahkan di dunia manusia. Lembah Baihua, yang dipindahkan ke tanah suci klan iblis, dikunci oleh barisan kuno, tetapi itu abadi, tetapi masih belum. Ada berita tentang Yuxin dan Chengxi. Chenan berkeliaran di sana untuk waktu yang lama, tetapi harus mundur diam-diam. Ketika Chenan menemukan dua naga dan memberitahu mereka bahwa mereka perlu mengerami telur, naga bajingan itu hampir memberontak, dan bayi naga itu memilih untuk melarikan diri lagi. Untungnya, Chenan buru-buru menceritakan situasi yang sebenarnya. Zijin Shenlong menghentikan cakar, dan bayi naga itu terbang kembali dengan tenang. Aku, berbicara terkesiap. Paman Long benar-benar berpikir bahwa aku akan menetaskan telur Phoenix. Jika itu masalahnya, aku lebih baik dibunuh oleh satu kepala.
Bayi naga itu mengepakkan sepasang sayap naga emas dan berkata, Tuhan berkata, untuk diperatakan, kita pasti akan memanggang telur Dewa Phoenix. Oh tidak, ini untuk membantu Phoenix kecil keluar lebih awal. Hal kecil diam-diam menelan seteguk air, jelas masalah rakus telah dibuat lagi. Chen Nan benar-benar gelisah tentang kedua naga. Tuhan tahu apakah kedua orang ini akan memakannya secara tidak sengaja. Phoenix Divine Egg tidak lebih dari ukuran kepala manusia. Pola warna-warni ditutupi dengan kulit telur. Seluruh tubuh memancarkan cahaya warna-warni dan mengungkapkan napas suci. Khawatir bahwa kedua naga itu akan memakan pemimpin masa depan klan Iblis Kunlun, Chen Nan membawa telur burung dewa ke tempat budidayanya. Dia akan memantau dua naga dan meludahkan naga untuk menembakkan telur dewa sambil berlatih. Ternyata Phoenix Divine Egg terlihat seperti ini. Mata Zijin Shenlong bersinar, dan, puff, menyemburkan api ungu. Aku ingin tahu apakah itu akan dimasak pada akhirnya. Baby Dragon memuntahkan api keemasan. Pada titik ini, satu orang dan dua naga menetap di tanah suci klan iblis. Chen Nan tercerahkan setiap hari, dan dua naga berkepala mulai menjadi momok di sini kecuali untuk kelahiran Phoenix kecil. Chen Nan tidak memikirkan apa-apa sampai hari ke-10. Dia buru-buru membuka Nei Tiandi karena ada dua tawanan penting di sana. Untungnya, kedua wanita itu bukan orang biasa. Ketika Chen Nan masuk, Mengkir dan putri kecil itu bermeditasi untuk menyesuaikan tingkat bunga mereka, dan tidak ada yang terjadi. Raja Harimau Xiaoyu, raja perut besar yang datang untuk melihat Chen Nan masuk, berdebar dengan suara, meratap, lapar selama 10 hari tanpa makan atau minum, dan dia tidak punya energi. Bagaimana dia tidak bisa melihat pelakunya masuk? Gelisah. Chen Nan meraih tangan naga dan langsung menekan Raja Harimau yang diperbesar menjadi ukuran seperti anak kucing, dan kemudian meraihnya, mengatakan, warna harimau tidak melihatmu untuk waktu yang lama, sapa saja aku seperti ini. Aku kenal kalian ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi di tubuh Anda, kali ini Anda harus memeras rahasia Anda. Petik 2. Pada saat ini, putri kecil dan Mengkir dibangunkan. Ah, bau busuk, aku benci kamu. Kita akan segera keluar, aku kelaparan sampai mati. Putri cantik Ruok Xiantian bergegas mendekat dengan gigi dan cakar terbuka. Mimpi Bai Yisheng bahkan lebih langsung. 9 potong kelopak bunga teratai berkibar dan menebas ke arah Chen Nan. Namun, dengan kultivasi Chen Nan saat ini, mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Putri kecil itu dipenjara di depan Chen Nan setinggi 3 kaki. Dia tampak berjuang seperti sebuah rawa, dan kelopak teratai Mengkir bahkan lebih Chen Nan langsung terpaku di udara. Yah, tampaknya energimu masih sangat berlimpah, maka aku tidak akan mengganggumu, terus berlatih. Bagaimanapun, Chen Nan menarik Raja Harimau Xiaoyu kembali. Tidak, sampah itu akan mengembalikanku, aku kelaparan sampai mati, biarkan aku pergi. Aku mengakui kekalahan, aku memohon belas kasihan, sungguh, aku tidak akan berani menyusahkanmu lagi di masa depan. Putri kecil itu benar-benar lapar. Melihat Chen Nan pergi, iblis kecil itu harus melunak. Awalnya Chen Nan ingin membantu putri kecil untuk membangun pandangan hidup yang benar, tetapi ketika dia menyentuh pandangan Mengker, dia segera pensiun dan menangkap kedua wanita itu karena mereka marah pada saat itu. Rasanya sangat buruk untuk berurusan dengan masalah ini. Dia meninggalkan dunia batinnya, membawa banyak makanan ketika dia datang lagi, dan akhirnya menarik Raja Harimau Xiaoyu keluar dari sini. Sehu sekarang sementara memulihkan tubuh bebasmu. Kamu dapat mengisi perutmu sendiri dan punya waktu untuk menginterogasi kamu. Chen Nan melepaskan Raja Harimau secara langsung, berharap itu tidak akan dapat melarikan diri dari Kunlun mendalam realem. Raja Harimau, seperti kucing porselen kecil, membentangkan cakarnya ke gigi Chen Nan, dan kemudian terbang dengan rengekan. Hari-hari kultivasi sangat sederhana dan bahkan agak pahit. Chen Nan kadang-kadang duduk selama 10 hari setengah bulan, dan membawa banyak makanan ke dunia batin setiap kali dia bangun. Setelah ditutup selama sebulan, putri kecil itu benar-benar sedikit takut, dia takut Chen Nan akan benar-benar memenjarakannya seumur hidup, dan iblis kecil itu benar-benar lembut. Mengkir masih sama, mengabaikan Chen Nan, dan mengambil karir penjara ini sebagai persidangan, berlatih di dunia batin Chen Nan. 3 bulan tidak panjang, tapi pendek tidak pendek, tapi kali ini adalah hari yang penuh harapan untuk klan Iblis Kunlun. Fluktuasi kehidupan di telur ilahi Phoenix semakin kuat dan kuat, semua klan setan tahu Phoenix kecil akan segera lahir. Naga bajingan dan bayi naga telah menjadi dermawan Kunlun. Sekarang kedua lelaki itu sering masuk ke kebun peri dengan terang-terangan untuk dinikmati. Meskipun setan mengepalkan gigi mereka secara diam-diam, semua orang hanya bisa membuka satu mata dan menutup satu mata seolah-olah mereka belum melihatnya. Ketika api Dewa Emas dan api Dewa Emas ungu membakar telur burung dewa selama hampir 100 hari, suara dong-dong keluar dari telur burung yang memancarkan cahaya warna-warni, seolah-olah ada kehidupan kecil yang memukul kulit telur dengan keras. Pada titik ini, keempat monster duanmu, Clay Figurin, Rosen, dan Frog Iblis dari Kunlun Mountain semuanya muncul di tempat budidaya Chen Nan, secara pribadi menjaga telur burung dewa karena takut akan kecelakaan Phoenix kecil yang akan datang. Untuk pertama kalinya, Chen Nan melihat 3 monster lain di Gunung Kunlun. Meskipun patung-patung tanah liat telah terkenal selama ribuan tahun di dunia latihan, mereka sebersih seorang pemuda murni. Sulit bagi orang-orang untuk memikirkan pemuda ini dengan tubuh kurus di depannya, itu adalah salah satu monster paling kuat di dunia. Chen Nan tidak berani membawa orang dengan penampilan.
Harus dipahami bahwa, bocah halus ini yang pernah membunuh 800 mil di dunia latihan dan membunuh 5 Suanji dalam satu kali kejadian. Di mata orang-orang Suanji, itu adalah pembunuhan kelas 1, orang-orang gila. Ada ribuan inkarnasi dari iblis besar Rosen. Tentu saja, ini adalah legenda yang berlebihan. Tubuh iblis besar ini jarang meninggalkan Kunlun mendalam realem, tetapi memiliki banyak inkarnasi. Puncak dari beberapa era adalah semua inkarnasinya. Setiap inkarnasi semua mengejutkan keberadaan super dunia kultivasi. Demon Frog, iblis kuno, yang kekuatannya dapat digambarkan sebagai hal yang tak terduga. Dikatakan bahwa ketika dia masuk ke Momok Barat ribuan tahun yang lalu, dia hampir disegel di lantai 18 Hell of the Bright Church, tetapi dia baru saja pecah dan menewaskan banyak master. Metode ini sangat kejam, dan diakui sebagai iblis jahat. Dalam menghadapi 4 monster paling kuat di dunia, naga bajingan itu tidak kenal takut dan masih berbicara dengan gila. Tentu saja, ia juga memiliki kualifikasi seperti itu. Jika Anda tidak kehilangan naga Yuan secara tidak sengaja, bajingan itu tidak akan pernah sekuat itu. Orang-orang, kalau tidak mungkin memiliki hubungan dengan patung-patung tanah liat. Bayi naga penuh rasa ingin tahu tentang 4 monster tua, dan sepasang mata besar menyapu keempat orang itu. Yang tidak bisa ditanggung oleh monster tua itu adalah bahwa bayi naga tidak memiliki gangguan, katak ajaib itu pasti katak, patung-patung tanah liat tidak harus memikirkannya, mereka tahu bahwa orang-orang seperti itu namanya, Duanmu adalah roh pohon tua, aneh macam apa Rosen. Petik 2. Berani begitu kasar di depan 4 monster tua, saya takut hanya ada bayi naga, tetapi suara Xiaolong begitu naif, jelas-jelas anak kecil, dan keempat monster itu tidak mudah diserang. Shen Huo memanggang telur dewa selama 100 hari, dan telur burung yang berkilauan itu akhirnya mengeluarkan suara klik dan klik. Saat kulit telur itu pecah, cahaya berwarna-warni mengalir ke Xiao Han, dan kabut warna menyebar ke seluruh ruang. Keempat monster terkejut pada saat yang sama, dan seluruh bagian Kunlun mendalam realem berteriak dengan sorak-sorai. Klik dan klik, kulit telur terus retak, cahaya ilahi yang berwarna-warni diperkuat, dan napas suci sangat luas di seluruh alam mendalam Kunlun. Triple Dragon melirik bibirnya dan berkata, momentumnya sangat menakjubkan, tapi aku masih sedikit lebih buruk daripada aku dulu. Baby Dragon terlihat sedikit kesurupan, dan bergumam dengan suara rendah, kenapa aku tidak memiliki kesan bagaimana aku dilahirkan? Mengapa kesan itu begitu samar, aneh? Klik dan klik, telur-telur para dewa dan burung berwarna-warni benar-benar retak. Pada saat ini, suasana yang sangat kuat tiba-tiba meledak. Sinar cahaya berwarna-warni besar menembus langit dan bumi. Tampaknya pilar Optimus berdiri di alam mendalam Kunlun. Sebuah kekuatan agung melonjak, menerbangkan 4 monster, 2 naga, dan Chen Nan keluar. Cahaya terang berangsur-angsur menyatu, dan kulit telur yang pecah di mana-mana bersinar terang. Benda kecil seukuran tamparan yang ditutupi dengan bulu kemasan di sekujur tubuhnya memandang sekeliling probe. Ini adalah burung Dewa Phoenix. Tertawa pada naga, bagaimana mirip dengan cewek. Rufian Dragon tersenyum bahagia. Bocah laki-laki yang baru lahir itu, memandangi orang-orang aneh di depannya, dan sepasang mata indah terakhir, menatap bayi naga emas di sekujur tubuhnya, cahaya berwarna-warni melintas di matanya, berteriak dengan tidak jelas, bu, bu. Lalu dia goyah, gemetar dengan bulu keemasan, dan terhuyung-huyung ke arah naga. Semua orang tercengang, saya tidak berharap lelaki kecil ini bisa berbicara ketika dia lahir, tetapi yang membuat orang merasa lebih aneh adalah bahwa itu benar-benar menyebut Dragon Baby sebagai ibunya. Naga bajingan tertawa liar, dan bayi naga jarang menunjukkan rasa malu, matanya yang besar berkedip keras, dan menggerutu tak puas, apakah aku terlihat seperti burung? Phoenix kecil terhuyung-huyung ke depan bayi naga, dengan 2 sayap halus, dengan intim mencoba memeluk naga kecil itu, dan pada saat yang sama dengan lembut mematuknya. Momi-momi, oh, Tuhanku, tongkat dewa yang cerah menyala, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Xiaolong menjerit seperti susu, dia sendiri adalah seorang lelaki kecil, yang sekarang lebih kecil, sebenarnya jatuh cinta padanya, dan menyebutnya ibu. Keempat monster itu juga terdiam, Chen Nan ingin tertawa dan tidak bisa tertawa dia mati lemas, hanya tawa naga Rufian yang tak terkendali. Tuhan berkata, aku benar-benar bukan ibumu. Ini ibu, emas aku juga, sayap, aku juga. Naga seperti hantu peri benar-benar bingung. Sekarang, semakin dijelaskan bahwa Phoenix kecil terjerat dengannya. Duanmu berjalan dan berkata kepada Xiaolong, jangan khawatir, Phoenix kecil akan segera menjadi Phoenix berwarna-warni, dan kemudian secara bertahap akan memahami situasinya. Oh, itu benar-benar hebat. Xiaolong berteriak bahagia. Dengan cepat menggunakan kekuatan naga untuk membungkus Phoenix kecil dan mengirimkannya ke Duanmu. Duanmu hanya ingin mengambil alih, dan Phoenix kecil tiba-tiba menangis, berteriak, bu. Sosok tanah liat itu mendesah, ini benar-benar sakit kepala. Keempat monster tua itu saling memandang dan akhirnya membuat keputusan dengan suara bulat. Phoenix kecil untuk sementara diurus oleh bayi naga, dan akan diatur secara terpisah ketika sudah dewasa. Chen Nan tercengang. Hal kecil, Baby Dragon, hampir diurus oleh orang lain. Meskipun dia sangat pintar, dia bahkan lebih keras kepala. Bagaimana dia bisa merawat Little Phoenix? Senior, apakah Anda sedikit dianggap buruk? Chen Nan harus maju, jangan sampai Xiaolong sengaja membuat tindakan tidak disengaja, dan tidak sengaja menyakiti Xiao Feng Huang. Duanmu tampaknya melihat kekhawatirannya dan berkata, tidak masalah,
Burung dan burung phoenix memiliki tubuh abadi, dan tidak ada kecelakaan yang akan terjadi.